warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Oke, bertemu lagi dengan saya Ibu Dwi Susanti dari SMKN 1 Duduk Sampean Gresik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pneumatik hidrolik, di mana dalam video ini akan saya jelaskan bab 5, di mana dalam bab 5 nanti akan membahas tentang tata letak rangkaian, yang kedua adalah gambar sirkuit pneumatik, dan yang ketiga adalah analisis sistem pneumatik. Apa tujuan kita mempelajari materi tata letak ini? Yang pertama adalah satu, dalam tata letak ini diatur bagaimana cara penggambaran komponen pneumatik di dalam sebuah gambar sirkuit pneumatik. Yang kedua adalah apabila penggambaran ini tidak sesuai dengan standar, maka akan terjadi kesalahan rakit dan otomatis sistem yang kita buat tidak akan bekerja. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari tentang analisis sistem. Fungsi dari mempelajari analisis sistem berikut ini adalah untuk mengecek segala kerusakan, segala gangguan yang terjadi pada rangkaian pneumatik. Oke, pada video selanjutnya akan saya jelaskan tentang tata letak rangkaian. Silakan disimak video berikut ini, tetap semangat belajar. Oke, untuk video kali ini akan saya jelaskan tentang tata letak rangkaian, di mana dalam tata letak rangkaian adalah semua komponen pneumatik digambar secara berurutan, mulai dari paling bawah unit tenaga, kemudian unit pengatur, dan yang paling atas adalah unit penggerak. Aturan penggambaran ini sesuai dengan tata letak rangkaian, di mana diagram rangkaian harus digambar tanpa memperhatikan lokasi tiap elemen yang diaktifkan secara fisik. Dianjurkan bahwa semua silinder dan katup kontrol arah digambarkan secara horizontal dengan silinder bergerak dari kiri ke kanan sehingga rangkaian lebih mudah dimengerti. Oke, akan saya jelaskan di sini untuk penandaan nomor elemen. Nomor-nomor berikut adalah tanda dari nomor elemen. Di sini di keterangan tertulis dengan angka 1 di atas, berarti ini adalah aktuator 1. Nanti kalau di rangkaian ada dua aktuator di sebelah sini atau sebelah sini, nanti tinggal kita urutkan 1.0, kemudian sebelah sini mungkin ada aktuator ditulis 2.0. Setiap atasnya ada angka 1, otomatis dalam satu grup semuanya menggunakan angka 1 untuk penandaan elemen. Oke, kita mulai dari yang paling atas. 1.0 adalah aktuator sebagai tanda untuk sinyal ini udara masuk ke dalam aktuator dan menyebabkan piston bergerak maju. Selanjutnya ini namanya adalah aktuator unit penggerak atau disebut dengan menghasilkan gerakan mekanik, itu di sini. Kemudian yang kedua /adalah final control. Final control ditandai dengan nama 1.1. 1.1 adalah katup kontrol arah 5/2. Ya, Ma. Ya, tugasnya adalah mengalirkan udara dari signal input, di bawah ini adalah signal input, masuk ke final control dan masuk udara ke aktuator. Paling bawah, enggak paling bawah ya, di bawahnya 1.1 ada katup 1.2 dan 1.3. Ini tugasnya adalah sebagai signal input atau sebagai pengaktifan. Dimana jika 1.2 ini adalah katup 2/2, jika tombol ditekan maka udara masuk melewati selang, kemudian akan menggeser atau mengaktifkan katup 1.1, kemudian mengalirkan udara masuk ke 1.0, menyebabkan piston bergerak maju. Saat maju dia menyentuh 1.3, tapi dalam penggambaran kita 1.3 kita taruh di bawah atau segaris dengan 1.2 karena dia tugasnya adalah sebagai signal input. Jadi saat piston menyentuh 1.3 ini bergerak maju ya, kemudian udara akan masuk,
udara masuk ke 1.1, memindahkan ruang, dan kemudian piston kembali mundur. Ini sebagai signal input. Di sini masih namanya unit pengatur. Kemudian di paling bawah adalah simbol penandaan elemennya, ditandai dengan angka 0. Angka 0 ini adalah sumber tenaga. Di mana angka 0 ini 0.1 ada FRL, biasanya nanti kompresor adalah 0.2 atau tidak ditulis itu karena sudah paham kalau simbol seperti ini adalah simbol dari kompresor. Nah, untuk penggambarannya kalian harus memahaminya. Dari penggambaran dimulai untuk penampakannya seperti ini. Kondisi katup harus posisi off semua. Jadi nanti kalau kita gambar posisi off, ini masih off. Kalau ditekan nanti ada di on, seperti itu ya. Untuk tata letak rangkaian mungkin seperti itu, dan kita harus mematuhi aturan ini. Karena kalau kalian salah penggambaran, nanti kalau terjadi kesalahan sirkuit atau rangkaian, kalian akan sulit mencari kesalahan itu akan ada. Oke, dari video tadi yang kalian lihat telah dijelaskan bahwa rangkaian pneumatik terdapat 3 unit. Yang pertama adalah unit penggerak, dalam penggambarannya diletakkan di paling atas. Kemudian yang kedua adalah unit pengatur, di mana dalam penggambarannya diletakkan di urutan kedua atau di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga adalah unit tenaga, peletakannya diletakkan di bagian bawah. Oke, dari materi ini kalian harus memahami terlebih dahulu penggambarannya adalah dari sebelah kiri ke sebelah kanan, seperti itu. Untuk memudahkan kalian melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu analisis sistem pneumatik. Di mana dalam materi analisis sistem pneumatik nanti kalian akan diajari cara mencari kesalahan-kesalahan dalam sebuah rangkaian pneumatik yang mungkin terjadi kesalahan dan tidak bisa diaktifkan. Oke, silakan menyimak video berikut ini. Selamat belajar. Setelah Anda mempelajari tentang tata letak rangkaian, maka akan kita lanjutkan dengan analisis sistem. Analisis sistem di sini adalah mengkaji, mempelajari, dan mencermati setiap komponen dan sirkuit pneumatik yang ada agar dapat dipahami dan diinterpretasikan dan dalam bentuk kemampuan serta diimplementasikan dalam bentuk mengkonstruksi sirkuit pneumatik sesuai dengan diagram sirkuit atau untuk menemukan kesalahan atau gangguan di dalam sirkuit. Tentu saja untuk melaksanakan analisis ini diperlukan pengetahuan tentang metode-metode penyusunan diagram sirkuit, tata letak komponen maupun instalasi sirkuit. Analisis diagram sirkuit, mari kita pahami dulu langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu untuk aliran kontrol. Aliran kontrol dari suplai energi sampai working element seperti skema berikut. Nih, untuk output itu adalah pengeluaran, yaitu ada di aktuator. Kemudian pengendali sinyal ada di unit pengatur atau di katup KKA. Sinyal prosesor ada di katup kontrol AN, OR atau NOR. Ya, ini namanya pemroses sinyal. Kemudian sinyal input adalah semua katup yang menggunakan pengaktifan. Contohnya katup dengan pengaktifan tekan, tuas, roll ataupun sensor. Kemudian untuk sumber energi yang penggambarannya berada di bawah, contohnya adalah kompresor dan FRL. Ini untuk analisis sistem, di mana di dalam rangkaian ini kalau kita sudah menggambar sesuai dengan tata letak aturan dan kemudian kita temukan kenapa rangkaian kita tidak jalan atau macet. Nah, di sini ya, ini adalah rangkaian N. Jadi pada saat tombol 1.2 saya tekan, seharusnya sinyal atau udara masuk ke 1.1.
6. Karena ini N membutuhkan 2 tekanan, otomatis pada saat 1.4 juga saya tekan, udara kemudian dari 1 titik keluar dan masuk ke 1.1 menyebabkan piston bergerak maju. Kalau ternyata rangkaian ini kita uji coba dan macet, otomatis kita harus membaca rangkaian sirkuit pneumatik tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan analisis sistem. Untuk itu cara penggambarannya jangan dibuat dengan seenaknya sendiri atau ngawur. Semuanya sudah sesuai dengan standarisasi, dan ini tidak hanya berlaku di Indonesia tapi berlaku di seluruh dunia. Untuk itu kalian mumpung masih dasar pneumatik, mohon materi ini benar-benar kalian pahami, dan nanti untuk kedepannya kita bisa melakukan untuk analisis gangguan kerusakan dan untuk analisis gangguan serta perbaikan dari kerusakan tersebut. Oke, itu materi untuk analisis sistem. Bagaimana? Apa kalian sudah menyimak video yang telah saya berikan tadi? Oke, semoga video yang telah saya berikan tadi bermanfaat untuk kalian, membantu belajar kalian, dan tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.